Bali, wajah pariwisata Indonesia, kembali menjadi panggung utama agenda besar. Belakangan, gerakan bersih-bersih pantai masih menjadi agenda prioritas pemerintah. Meski terlihat seperti gerakan peduli lingkungan, tapi terasa sekali nuansa diplomasi. Ada aroma persiapan untuk menyambut masuknya modal asing, khususnya dari Uni Emirat Arab. Fakta yang terjadi pada 4 April kemarin, aksi besar-besaran digelar di Pantai Kuta. Ribuan orang terlibat, aparat negara dikerahkan. Uni Emirat Arab dan United Nations Development Program alias UNDP ikut bantu. Kesan yang muncul, semua sedang berupaya menyelamatkan laut dari pencemaran sampah. Namun beberapa bulan sebelumnya, peletakan batu pertama pusat penelitian mangrove Muhammad bin Zayed Joko Widodo dilakukan di kawasan pesisir Bali. Proyek konservasi berskala internasional itu dibangun di atas lahan 2,5 hektar, mengusung semangat restorasi dan riset berbasis teknologi. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan sempat mengupayakan rencana investasi dari Uni Emirat Arab yang menunjukkan minat pada sektor energi hijau, pertahanan dan infrastruktur termasuk proyek-proyek strategis di Bali. Dalam aksi bersih-bersih Pantai Kuta, Uni Emirat Arab dan UNDP memberikan dukungan berupa 14 unit trash bomb, alat penyaring sampah, dan 1 unit truk pengangkut sampah. Lantas apakah aksi bersih-bersih Pantai Kuta Bali muncul sebagai bagian dari manuver diplomasi, sebagai karpet hijau untuk investor? Pola semacam itu sejujurnya tidak asing lagi di Indonesia. Ketika pantai dibersihkan di Bali, penguatan citra terhadap kawasan wisata semakin oke. Sekali lagi, apakah untuk menyiapkan penyambutan modal asing di sana? Kok bisa UEA dan UNDP sebagai badan PBB ikut-ikutan urus sampah Indonesia? Kalau bukan untuk investasi, lantas untuk apa? Kalau untuk peduli lingkungan, lagi-lagi cukup meragukan sebab kenapa Uni Emirat Arab tidak mengurus lingkungannya sendiri dari ancaman polusi udara yang makin meningkat. Nampaknya pemerintah kita terus berbangga diri jika urusan sampah kita bergantung pada dana dari luar, padahal sumber daya, anggaran, dan kebijakan nasional cukup tersedia. Apakah APBN kita tidak mampu lagi menangani sampah yang kita produksi sendiri? Lebih jauh lagi, seberapa besar peran masyarakat lokal? Apakah dilibatkan dalam prosesinya? Jangan-jangan masyarakat lokal hanya sebagai penonton dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup, menjadi penonton di tanah sendiri. Jika benar bahwa aksi bersih-bersih sampah hanya pencitraan agar pemerintah tampak peduli terhadap isu sampah laut, sementara di baliknya merupakan upaya menyambut investasi Uni Emirat Arab, maka itu berarti isu lingkungan sedang dijadikan alat legitimasi untuk kepentingan modal asing. Lebih dari itu, muncul kesan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan akar persoalan sampah. Kita mencium aroma pembiaran terhadap berbagai pelanggaran lingkungan, limbah industri yang tetap mengalir di bawah nama hilirisasi, regulasi yang dibiarkan longgar, serta minimnya insentif bagi sektor daur ulang yang justru berpotensi menjadi solusi jangka panjang. Kita kan tahu bahwa sampah bisa menjadi peluang ekonomi, namun sayangnya negara belum menjadikan pembangunan jangka panjang pada lingkungan hidup sebagai arus utama. Pemerintah yang seharusnya mendorong inovasi, insentif bagi UMKM lingkungan, dan proteksi bagi masyarakat pesisir yang terlibat dalam pengelolaan sampah justru kurang disentuh. Bagaimana menurut Anda?